Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Salsabila dengan NIM 45124220015. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi eh, laboratorium lingkungan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau K3 laboratorium. Masuk ke submateri. Yang pertama ada pengertian K3 laboratorium. Yang kedua, APD atau alat perlindungan diri dan alat-alat di laboratorium. Yang ketiga, ada rambu K3 laboratorium. Yang keempat, peraturan di laboratorium. Yang kelima, potensi bahaya di laboratorium. Dan yang keenam, pencegahan bahaya di laboratorium. Eh, Pengertian K3 laboratorium. K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Nah, contoh berbagai macam risiko yang dapat timbul dari bahaya-bahaya yang bertebaran di laboratorium, mulai dari risiko adanya reaksi yang tidak diinginkan hingga menyebabkan adanya paparan radiasi, kebakaran, hingga kebocoran bahan kimia ataupun biologi yang dapat terjadi di laboratorium. Risiko-risiko risiko-risiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi, dan bahaya pelepasan air yang ada di lab. Lanjut ke APD dan alat-alat laboratorium. Alat pelindung diri adalah atau yang disingkat APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Fungsinya untuk melindungi eh, pekerja atau orang yang sedang ada di lab. Nah, macam-macam APD sendiri itu ada jas lab, kemudian ada pelindung telinga, kemudian masker gas, ada face shield atau pelindung wajah, lalu ada kacamata keselamatan, lalu pelindung kepala, sarung tangan, dan juga sepatu. Berikut ini adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh orang-orang di laboratorium untuk menghindari bahaya yang dapat terjadi di lab dengan menggunakan alat pelindung diri. Wajib. Selanjutnya ini ada alat-alat di lab. Eh, Contohnya ada stand, clamp, kemudian ada Bunsen burner atau alat api untuk menyalakan api. Kemudian ada labu untuk melarutkan bahan kimia. Lalu ada mikroskop, ada rak, rak test tube untuk menaruh ini tabung reaksi. Kemudian ada evaporating dish, ada cawan Petri, ada crucible, ada mortar dan pestle. Ini untuk menumbuk bahan kimia yang perlu ditumbuk. Udah ada graduated cylinder atau apa ini namanya gelas ukur. Kemudian ada suntik, ada dropper, pipet, penjepit, spatula, retort, ada magnet, dan juga ada gelas beker. Alat-alat di lab ini rata-rata terbuat dari kaca dan keramik. Fungsinya adalah kalau kaca itu tidak mempengaruhi sampel atau bahan kimia yang terkandung dalam wadah laboratorium. Selain itu, kaca juga tahan terhadap
sebagian besar reaksi kimia sehingga banyak digunakan untuk membuat alat-alat di lab. Dan kalau keramik itu karena tahan panas, mudah dibersihkan juga. Dan penggunaan alat-alat di lab ini, pentingnya mengetahui alat-alat di lab untuk menghindari kecelakaan kerja dan gagalnya percobaan. Jadi praktikan diharapkan dapat mengerti fungsi dari alat-alat yang akan digunakan. Next. Kemudian ada rambu K3 laboratorium. Rambu-rambu yang ada di lab ini harus diketahui. Contohnya ada mudah meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, korosif, beracun, membahayakan pernafasan, penyebab kanker, menyebabkan iritasi, gas bertekanan, dan membahayakan lingkungan. Rambu K3 di lab ini penting untuk diketahui oleh praktikan untuk menghindari kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lab. Dan ini biasanya terdapat di bahan-bahan kimia dan harus diteliti, diamati terlebih dahulu sebelum menggunakan. Next. Selanjutnya, peraturan di laboratorium. Oke, yang pertama adalah eh, memakai APD. Tentu saja, karena selalu kenakan alat pelindung diri selama di laboratorium seperti kacamata, keselamatan celemek atau jas lab, serta sarung tangan pelindung. Fungsinya untuk melindungi diri dari bahaya yang ada di lab. Kemudian baca terlebih dahulu, yaitu membaca instruksi dan siapkan bahan yang diperlukan sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya ikuti instruksi. Dengan mengikuti instruksi verbal dan tertulis dengan hati-hati, jika tidak yakin akan suatu bentuk kegiatan, tanyakanlah pada pendamping sebelum mengambil tindakan. Kemudian ada monitor, yaitu pantau semua eksperimen secara langsung dan jangan ditinggalkan tanpa pengawasan. Lalu, jangan makan atau minum di lab. Gunanya yaitu agar tidak membahayakan diri sendiri dan alat-alat di laboratorium. Selanjutnya berhati-hati. Tangani bahan kimia, barang pecah, belah, dan peralatan dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu lab kimia. Jangan menghirup atau mencicipi bahan kimia atau zat apapun yang ada di lab. Kemudian rapikan. Buat area kerjamu tetap rapi dan teratur setiap saat. Simpan tas, dompet, dan buku di area yang sesuai dan jaga agar eh, lorong tetap bersih. Di lab memang harus rapi, tertata, dan eh, teratur gitu. Selanjutnya ada peralatan keselamatan. Ketahui di mana letak peralatan keselamatan dan ketahui apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden dan segera laporkan tumpahan atau kecelakaan kepada pendamping. Selanjutnya bertanggung jawab. Gunakan lab dengan bijak. Hanya lakukan eksperimen yang diotorisasi di bawah pengawasan pendamping lab. Pendamping praktikum gitu ya. Lanjut ada potensi bahaya di lab. Potensi bahaya di lab diantaranya yaitu keracunan. Nah, yang terjadi akibat adanya interaksi dengan bahan kimia beracun atau toksik seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, benzena, sianida, dan lain-lain. Lalu ada iritasi, kebakaran dan luka bakar, luka kulit, kematian, dan tentunya kerusakan alat. Nah, untuk pencegahan bahaya di laboratorium, yaitu memakai alat pelindung diri, mencuci tangan sebelum beraktivitas, memperhatikan peraturan dan tanda peringatan, melakukan eksperimen dengan pengawasan ahli,
memahami bahan-bahan yang digunakan, membuang limbah dengan tepat, dan memperhatikan semua prosedur dan rambu dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.